Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikinin video lagi untuk teman-teman. Kali ini gue akan bahas tentang Shogun SP, motor yang sangat legendaris di era-era tahun 2000-an, John. Nah, rata-rata yang pengen motor ini adalah orang-orang generasi tahun 90-an. Kalau di generasi sekarang gitu loh. Yang banyak kepengen tuh anak-anak tahun 90-an lah seperti gua gitu. Kenapa sih? Karena waktu itu, waktu di era 2000-an, tepatnya di tahun 2006, Shogun SP keluar. Shogun SP itu sangat memikat hati anak-anak yang lahir pada tahun 90-an. Mayoritas mungkin anak-anak SMA kali ya. SMP, SMA. Dan memang yang gue tahu pada saat itu Shogun SP ini lahir dengan harga yang cukup mahal, John. Salah satu daya pikat Shogun SP di anak-anak era 90-an itu benar-benar sangat booming banget ya. Karena ini adalah satu-satunya bebek sport yang memang dikeluarkan secara niat oleh Suzuki, John. Dan pada video ini gue akan mengkulik abis apa sih kelebihannya Shogun SP dan apa juga kekurangan Shogun SP. Karena banyak banget permintaan dan pertanyaan dari teman-teman untuk diulas mengenai Shogun SP ini. Hal pertama yang akan gue bahas di sini adalah mengenai bentuk keseluruhan dari Shogun SP ini. Jadi, bebek sport keluaran Suzuki ini adalah salah satu bebek yang paling fenomenal, yang paling stylish banget di era kemasan tahun 2000-an itu, John. Ya, mungkin pesaing-pesaingnya juga memiliki tampilan yang luar biasa. Tapi beberapa fitur dari Shogun SP itulah yang mengangkat citra Shogun SP ini. Mulai dari Shogun Kebo dikeluarkannya hingga generasi ini, menurut gua ini adalah konsep terbaik dari Suzuki Shogun. Terus salah satu juga yang bikin sangat menarik di Shogun SP ini adalah silencernya atau knalpotnya atau emisi buangnya nih. Gila, saluran emisi buang yang sangat terkonsep. Memiliki dua belah bagian, yaitu bagian belakang dan bagian tengah ke depan. Gila, jadi bukannya utuh full satu knalpot. Cuma hal ini yang sedikit merepotkan bagi teman-teman user Shogun. Kenapa? Di saat lo ingin membeli knalpot ini, lo harus membeli dua. Kalau pengen memang dapat knalpot yang baru. Tapi keuntungannya adalah di saat salah satu dari dua bagian ini yang rusak, lu cukup membeli bagian yang rusaknya aja. Itulah keuntungannya, John. Nah, untuk dari segi tampilan yang tadi gue bilang, tampilan yang lebih mengarah ke minimalis, sporty, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus juga, sangat cocok banget. Motor ini disebut sebagai motor bebek sport. Ya, apalagi didukung tampilannya menggunakan undercoil yang memang menambah cita rasa sportnya. Dulu di era tahun 2004-2005an sampai 2008, motor-motor yang mempunyai lekuk halus itu sangat dikedepankan, John. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin sedang zamannya juga kali ya. Tapi inilah yang menambah penampilan Suzuki SP ini terlihat lebih smooth, tapi garang juga, tapi sangat fashionable juga. Jadi lekukannya, kalian bisa lihat di sini, ini tidak terlalu tajam, John, dan ini sangat halus, lekukannya halus. Stylish banget. Terus juga dari spakbor depan ke bagian dasi depan dan kepala itu tidak mencerminkan lekukan yang tajam. Beda di era-era sekarang yang mana motor itu lebih mengedepankan bentuk lekuk bodi yang sangat tajam gitu, John. Ditambah lagi sama kenyelenehan si Suzuki mengeluarkan warna mesin yang emas gitu. Dulu di eranya itu belum ada, dan ini salah satunya cikal bakal atau pelopor di mana mesin berwarna itu mulai diproduksi. Terus juga
Untuk warna shock breaker yang pernah gue bilang dan pernah gue ulas di konten motovlog gue, sangat-sangat nyeleneh. Nggak ada unsur warna merahnya di sini, tapi dia beda sendiri nih, mengeluarkan spring si shock breaker belakang ini menggunakan warna merah. Ya sedikit-sedikit nyeleneh tapi keren lah, oke banget lah. Terus juga fitur andalannya Suzuki Shogun SP ini adalah double disc brake, yang mana mempunyai double cakram supaya pengereman lebih maksimal mungkin ya. Dia memiliki dua bohlam mata lampu, yang mana kalau untuk dari segi pencahayaan, satu bohlam pun saja sudah cukup untuk menerangi jalanan pada saat itu ya. Tapi Shogun SP ini mengeluarkan dengan dua bohlam mata lampu, so pasti sangat terang banget John. Salah satunya yang diandalkan lagi adalah disc brake depan. Disc brake depan itu dia ukurannya besar, tapi sebenarnya dia kayak menyatu gitu sama pelek. Itu adalah terobosan baru, inspirasi baru dari Suzuki yang sebenarnya masih dipakai sampai generasi sekarang John. Gila, hebat ya. Nah, jadi menurut teman-teman dari segi tampilan ini apa sih kekurangan Shogun SP? Ya yang tahu atau yang punya komentar boleh komen di bawah. Apa sih kekurangan dari tampilan Shogun SP ini? Salah satu kekurangan Shogun SP adalah di bagian sini nih. Di bagian sayapnya ini, sayangnya sayapnya ini bukan sayap belah. Yang dalam arti kata, lu kalau mau ngelepas sayap ini, otomatis lu akan melepas bagian sayap dalamnya juga. Jadi belum terpisah gitu. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari generasi Shogun R125. Kalau Shogun R125 bentuknya sama, tapi dia bisa dicopot gitu John. Bagian sayapnya bisa dicopot, terus meninggalkan sayap dalamnya aja gitu. Karena zaman itu tuh sangat suka anak-anak motor untuk ngebuat motornya itu ramping gitu. Nah sayangnya SP tidak bisa melepas bagian sayap luar. Terus juga satu lagi adalah bagian undercoil-nya ini. Kalau di generasi Shogun SP, undercoil ini kan terpisah. Kalau lu ininya rusak dan lu nggak pakai undercoil, itu aduh jelek banget gila. Kayak bapak-bapak nggak punya dagu gitu rasanya. Bener-bener jelek, makanya harus dipakein banget nih undercoil. Gitu John. Terus ada lagi kekurangannya. Kekurangannya adalah di bagian cockpit atas, yang mana Shogun SP ini tidak mempunyai holder. Holder kanan kiri untuk dudukan saklar-saklar lah pokoknya. Dia menyatu sama batok kepala belakang. Pada zaman itu agak sedikit memusingkan juga ya. Dan ya walaupun tampilannya bagus, tapi untuk anak muda tahun itu nggak banget gitu. Ngomong-ngomong masalah holder, ada lagi kekurangannya Shogun SP. Shogun SP itu nggak punya hand starter John. Jadi ya siap-siap aja lo agak kerepotan naikin motor ini di saat tiba-tiba motor ini mati di lampu merah atau di kemacetan. Lo harus netralin dulu, terus baru lo selak. Cuma saat sekarang itu yang bikin unik Shogun SP. Masih ngomongin bagian cockpit atas, walaupun dia punya kekurangan, ini kekurangan dong sudah pasti, karena dia nggak punya kabel speedometer. Itu kekurangannya. Tapi asal lo tahu, di balik kekurangannya itu sebenarnya itu adalah kelebihan, karena sudah tidak pakai kabel speedometer, melainkan sudah pakai sensor John. Jadi anti putus-putus klep lah kabel speedometer lo. Nah ini yang sering banget dikeluhkan sama teman-teman adalah lampu belakang. Kenapa motor seganteng ini masih pakai lampu halogen, yang mana padahal sudah bisa dipakai lampu LED ya. Zaman itu belum ada memang buah pikiran bahwa akan menghemat listrik tuh. Kelistrikan belum ada. Dan ini adalah salah satu kekurangannya Shogun SP generasi ini. Dia belum pakai LED John. Tapi nggak masalah lah, tinggal ganti aja ya nggak? Tinggal kita beliin, kita ganti deh, selesai. Walaupun di tengah-tengah kekurangannya, Shogun SP ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa John. Dia mempunyai bagasi yang gede banget. Lu bisa nyimpan sepatu di sini. Terus juga bisa nyimpan baju lu, perlengkapan sport lu bisa lu taruh sini. Cuma kekurangannya tidak bisa nyimpan helm, itu doang. Karena zaman itu tidak ada tuh generasi-generasi yang bisa menyimpan helm dalam motor, belum ada. Tapi dengan bagasi yang super luas ini, ya mungkin ini kapasitasnya sekitar 6 sampai 7 liter ya, kurang lebih. Dan juga dia mempunyai tangki yang cukup lumayan kalau untuk
kapasitas BBM sih cukup lumayan. Ya, jadi ini mempunyai kelebihan bisa nyimpen barang yang lo pengen simpen, tapi kekurangannya tidak bisa menyimpan helm. Gitu John. Apa sih kekurangannya lagi? Kekurangannya lagi dari Shogun SP, dia itu pakai CDI yang beraruskan listrik DC. Yang mana kalau lu nggak pakai aki, itu kondisi motor tidak mau hidup. Itu kekurangannya. Cuma kelebihannya, dari sistem DC ini, si mesin akan bekerja lebih maksimal dengan pembakaran api yang konstan gitu. Jadi sebenarnya itu entah kelebihan entah kekurangan ya. Ya balance lah. Jadi gue bahas kelebihan dan kekurangan DC itu doang sih. Jadi kalau motor lo nggak pakai aki, ya nggak mau hidup gitu. Dan kalau aki lo tekor, itu ngaco semua di bagian cockpit, mulai dari speedometer, lampu sen, klakson dan lain-lain tuh akan ngaco gitu. Dan merusak pemandangan lo aja sih. Itu kekurangannya. Cuma jangan salah, dari CDI yang mempunyai arus DC ini, api yang dihasilkan akan lebih maksimal John. Itu kelebihannya. Dengan mengandalkan kubikasi mesin 125 cc, bebek seramping ini, bebek sekecil ini, itu menurut gue sudah sangat maksimal banget. Apalagi didukung dengan tampilan kopling manual, ya nambah akselerasi gigitan lah. Jadi lebih enak lah gitu kalau untuk riding atau slap slip, karena dia bisa memancing tenaga hentakan awal di saat lo pakai kopling. Terus juga Suzuki memang terkenal mempunyai spare part yang sangat luar biasa mahal dan luar biasa awet gitu. Jadi buat teman-teman yang punya stigma bahwa spare part Suzuki mahal, coba tolong diklarifikasi karena mahalnya berimbang dengan kualitasnya. Nah, jadi gitulah ulasannya mengenai Shogun SP ini. Biar teman-teman nggak penasaran, tonton terus channel Aji Motobike, semoga bisa mengulas tentang Shogun SP ini. Kalau yang pengen tahu kecepatannya bagaimana, ada di video gue sebelumnya. Sejujurnya motor gue ini tidak mempunyai perawatan yang maksimal ya untuk bagian sektor mesin. Dia masih standar banget, jadi wajar aja kalau memang tidak begitu kencang sih sebenarnya. Cuma untuk ukuran standar ini udah lumayan banget kok. So, semoga teman-teman semua bisa terhibur, terinspirasi, juga dapat ilmunya sebagian dari Aji Motobike. So, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike.